Merdeka Belajar ini, banyak mahasiswa dari penjuru provinsi mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka. Berbeda budaya, suku, dan logat bahasa. Di salah satu penempatan kampus Universitas Islam Malang, terdapat 4 orang sahabat yang terbentuk dikarenakan berada di satu kamar kos yang sama. Mereka yang awalnya hanya sebatas orang asing, kini memutuskan untuk menjadi sahabat. Tapi, apakah mereka bisa mempertahankan persahabatannya? Siang hari yang panas di mana waktunya untuk makan siang, Rani dan Ajija memasuki warung Bu Sumi, si penjual ayam penyet dengan daster andalannya. Kaget, tak kirain sopo. Busum, MPD-nya 2 ya? Minumnya apa, Mbak? Oh, apa dan? Teh manis dingin aja, Busum. Ya udah samain aja deh, Busum. Iya, Mbak. Ih, capean. Sampai juga. Kan, Ya, kau tau gak? dari tadi pagi itu muka aku tuh kayak berubah ya. Kenapa gitu? Rambut yang rontok di kamar mandi itu punya siapa lah coba? Yang buat sumber itu, kan harus aku lagi membersihkannya. Tadi pagi aku memang mandi duluan, tapi nggak ada keramas sih. Aku tahu, yang mandi pertama sebelum kita tuh sedihan. Aku tengok, dia juga harus keramas. Siapa lagi coba? Mungkin dia lupa membersihkannya kali ya. Tapi ini sering kali deh kayak gitu kan. Nggak sekali. Silakan. Nah, loh, hari ini kok cuma berdua? Biasanya rame. Iya, Busum, si Fitri sama si Jihan lagi ada kelas. Ini kelas di mana? Asli, Busum. Ya, nanti aja. Mereka menikmati makanan dengan diam. Bagaimana lagi, Rani bukanlah orang yang banyak berbicara seperti Ajija. Sampai akhirnya Jihan dan Fitri duduk di kursi sebelah mereka. Weh, tapi kalau nungguin kami sih, biasanya nunggu di depan kelas. Apa? Udah, kalian pesen aja dulu sama Busum. Buat jadi kan? Samain ya? Iya, samain aja. Busum. Yang punya 2 ya, Busum. Oke, Mbak. Fitri kembali duduk di kursi sebelumnya, kursi panjang sejajar dengan Ajija, Rani, dan Jihan. Mereka hanya diam saja sambil memainkan ponsel menunggu pesanan selesai. Dikarenakan lanjutan kelas, Jihan dan Fitri pergi dahulu untuk mengikuti kelas. Tinggallah Ajija dan Rani yang ada di kantin. Mereka pun melanjutkan obrolannya. Tengoklah, Beb. Sebetulnya kamu udah kesel loh dengan mukanya. Tengoklah mukanya. Nggak merasa bersalah kan? Kayak seolah-olah tuh nggak terjadi apa-apa gitu. Udah aja, lagian kamu kan nggak ada masalah sejihan, salah dia di Ya mana? tetap aja, dia harus tahu lah salahnya apa. Udahlah, udah. Kamu ini kan udah aja. Orang kayak Jihan itu harus ditegasin. Kalau nggak ditegasin, belum menjadi ya. Bukannya gitu aja, maksudnya kita kan di sini sendiri, jadi kita tuh harus saling menjaga. Nanti gara-gara itu jadi bermusuhan dan lain-lain. Aku ada pendapat. Gimana kalau kita ceritain aja sama si Fitri? Karena kan yang aku tahu Fitri itu tinggalnya dulu di tempatnya Jihan. Jadi orang itu tuh sama daerah asalnya. Jadi orang tahu si Fitri itu tahu kalau si Jihan itu memang kayak gitu karakternya. Gimana?
Ya udah, oke lah. Demi menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka, Rani menyarankan kepada Ajija untuk membicarakan keluh kesahnya kepada Fitri yang notabene adalah teman satu kampus dengan Jihan sebelum pertukaran. Mereka membicarakan perselisihan yang terjadi selama beberapa hari tanpa Jihan di kantin. Panas terik matahari menjadi saksi bisu perbincangan mereka di kantin tersebut. Mereka hanya diam saja hingga akhirnya Fitri membuka obrolan. Jadi ada apa ngajak jumpa di sini? Jadi gini loh, Bir. Itu ada sedikit kekesalan kepada nggak sedikit nih, banyak. Iya, dia lagi kesel sama si Jihan. Loh, ada apa dengan si Jihan? Kawan gue loh, Fit. Kebiasaan buruknya tuh banyak lalu. Sampah samponya di kamar mandi gak dibuang, rambut rontok yang gak dibersihkan. Terus dia tempat jemuran tuh dia gak mau bagi-bagi. Jadi seolah-olah tuh punya dia semua. Nih, satu lagi nih, yang lebih parahnya, dia itu selalu telat dari ruang kos. Kan aku malu sama Bu Sumi, kalian tahu kan? Kalau aku yang nyetorkan Bu Sumi. Jadi gitu, Bir. Maksud aku di sini tuh mau meluruskan apa memang kelakuan dia dari dulu memang kayak gitu atau gimana? Kalau masalah kebiasaan itu aku juga nggak tahu ya, karena kan kami tinggal bareng baru kali ini. Kalau kebiasaan buruknya yang bikin kamu nggak nyaman kan, coba kamu omongin baik-baik aja sama si Jihan, dia bakal ngerti kok. Ya, jadi jangan seujun dulu, jangan bersangka buruk. Ya aku udah kesel lah sama si Jihan. Terus nih masalah uang kos gimana? Aku nggak mau ya telat lagi dia bayarnya, malu aku mau Bu Sumi. Sebenarnya teman-teman, ada masalah Jihan yang kalian nggak ketahui. Hah? Masalah apa? Jadi kemarin itu aku dengar percakapan dia sama orang tuanya di telepon. Ternyata ayahnya sakit, sudah 3 bulan nggak sembuh-sembuh. Jadi uang yang dari pemerintah untuk bayar kos itu diberikannya kepada ibunya untuk membayar rumah sakit ayahnya. Fit, kok baru cerita sekarang sih kalau si Jihan punya masalah? Kan aku jadi salah paham terus sama si Jihan. Aku juga baru tahu minggu lalu aja. Lagian pun itu kan masalah keluarganya. Aku juga takut ngasih tahu kalian. Ya tapi kan Fit, aduh, teman macam apa lah, aku nih nggak tahu loh aku kawan kesusahan. Daripada gini, lebih baik kita cari cara untuk bantu Jihan. Gimana kalau kita jual risol? Nanti kita bisa pinjam dapurnya Bu Sumi. Setuju? Ayo, risol. Tenang, kalau urusan buat risol, aku jualannya. Risol buatan betul pasti enak. Mereka akhirnya menemukan titik permasalahan yang selama ini mengganggu pertemanan mereka. Kurangnya keterbukaan pada pertemanan mereka menyebabkan banyaknya kesalahpahaman tanpa disadari. Jija, alhamdulillah banyak yang senang dengan risolmu hari ini. Oh iya, kan aku udah bilang weh, risol buatan itu pasti enak. Pasti banyak yang suka. Ijah gitu loh. Ini aku dapat 50.000. Dan ini hasil penjualan aku di Fakultas Ekonomi. Alhamdulillah uang ini udah cukup untuk bisa membantu Jihan membayar kosnya. Alhamdulillah. Weh, kalian kemana aja? Kok gak pernah ngajak aku? Kenapa gitu? Nggak gitu kok. Pasti ada yang kalian sembunyikan ya? Atau aku ada salah sama kalian, makanya kalian jangan aku. Aku minta maaf ya kalau aku ada salah. Sebenarnya kesalahan aku sama kamu banyak lagi. Dari mulai sapu di kamar mandi sampah yang nggak aku buang, rambut rontok kau tuh nggak aku bersihkan, kau nggak bagi-bagi tempat jemuran, dan yang paling parahnya lagi Jihan. Kenapa lah kau tuh nggak cerita kau ketemu masalah? Salah apa? Ayah kamu Oh, jadi kalian udah tahu tentang semuanya ya? Aku hanya gak mau membebani kalian. Ini kan urusan keluarga aku. Biarkan aja aku yang menghadapinya sendiri. Jihan, kita ini teman. Seharusnya kalau kamu punya masalah, kamu cerita sama kami.
ongkos kamu. Sisanya bisa kamu kasih sama ibu kamu. Tolong terima nilai. Teman, kalian tidak perlu seperti ini. Aku minta maaf sudah banyak membuat kalian. Dan uang ini aku sangat berterima kasih. Semoga uangnya bermanfaat. Aku juga minta maaf ya. Soalnya dari kemarin aku banyak salah paham sama kamu, Jihan. Aku sering marah sama kamu. Iya, gak apa-apa. Loh, kok nggak diminum tehnya? Ibu kalau ngeliat kalian ini keinget masa zaman muda ibu dulu. Yusuf, makasih ya. Sama ini udah minjemin kamera pun untuk Jualan Rizal. Nggak apa-apa, justru ibu senang bisa bantu kalian. Mbak Jihan jangan sedih lagi. Harusnya senang punya teman kayak Mbak Fitri, Mbak Rani, Mbak Jija. Ya Bu, ya Bu. Loh. Mbak Jija kok nangis? Gimana Bu? Buka perasaan sih Bu. Wes, menang. Di puncak malam perpisahan mahasiswa merdeka, seluruh mahasiswa pertukaran merdeka berkumpul dengan menggunakan atribut daerahnya masing-masing. Jihan ditunjuk MC sebagai pembaca puisi. Puisi ini saya persembahkan untuk ketiga sahabat saya. Terima kasih untuk segalanya. Pertukaran pelajar ini menjadi bermakna selamanya. Di sini saya akan membaca puisi yang berjudul Kertas Berkas. Perselisihan pasti ada. Perbedaan pasti ada. Semua terjadi karena kita sahabat, saling membantu dan saling membutuhkan. Ingatkah tentang kertas bekas? Kertas bekas di bawah mejaku berisikan kenangan indah bersamamu. Sahabatku, sahabat terbaikku. Terima kasih. Kadangkala banyak hal yang terjadi di diri kita tanpa kita sadari. Ada beberapa keajaiban kecil yang menghampiri. Kita tidak pernah tahu dari mana keajaiban itu datang. Dan dari penampilan ini kita mengerti bahwa keajaiban itu bisa datang dari orang-orang yang sebelumnya tidak pernah memasuki kehidupan kita. Orang-orang yang sebelumnya hanya sebatas asing, tetapi menjadi orang yang paling mengenal dan ingin mengerti kita. Teruslah menikmati semua keajaiban yang datang di diri kita. Apapun yang terjadi, harus selalu percaya bahwa Tuhan hanya memberikan yang terbaik untuk kita. Persahabatan tidak akan terbentuk jika suka dan duka tidak dirasakan bersama-sama. Terima kasih. Camar terbang bermain di derunya air. Suara Tapi datar gitu loh, kan ada hidung mata datar. Iya, tahu aja deh aku. Gak nampak muka ya, sumpah bukan muka ini. Belum. Astagfirullahaladzim. sementara Ya, mati. sinar Apa yang nyanyi?
sudah